bisa mengelolanya dengan baik, ambil, kasih kepada orang yang lain. Kasih kepada orang yang tahu mengelolanya. Kasih kepada orang yang membutuhkan. Kasih kepada orang yang lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada kamu. Ketika talenta itu dipercayakan dan yang 10 itu dapat mengembalikan, dan yang 1 ini timbul, sudah bilang apa? Ambil daripadanya. Ambil daripadanya. Dan hai engkau orang yang jahat, hai engkau yang tendang, dan masuk saudara kepada penghukuman yang kekal. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Saya berkata dengan sungguh kepada saudara. Jangan kemudian kita menjadi masuk kepada sesuatu yang nyaman, lalu kemudian kita lupa bahwa kita mempunyai satu tanggung jawab keuangan tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan di melalui gereja ini, dan di dalam gereja ini untuk tujuannya yang mulia, yang tujuannya yang eternal, tujuannya yang lebih, saudara, untuk saudara masuk di dalam rencana Tuhan dan untuk memahaminya ini, saudara. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, supaya jemaat di Laodikia juga menjadi suatu cermin bagi jemaat-jemaat yang ada di masa modern ini. Jangan sampai kita lupa bahwa ada masalah-masalah yang akan mengikuti kehidupan kita kalau kita gagal dalam mengelola keuangan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Amsal bilang, dengan bertambahnya uang, lalu kemudian semakin banyak orang menghabisinya, apalah gunanya, adalah sia-sia adanya. Kekayaan orang ditimbun oleh orang. Apa yang terjadi, saudara? Kekayaan itu menjadi kecelakaan bagi orang itu. Makanya Yesus berkata pada waktu berkata di bukit, dalam khotbah dia begitu, simpanlah hartamu di surga, supaya lengan dan garat tidak dapat merusaknya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dengan baik firman Tuhan, kalau hatimu ada pada uang, hatimu ada pada kekayaan, hatimu walaupun ada di gereja tidak pernah sampai kepada Tuhan. Amin. Dan sekali-kali kita bukanlah hamba Tuhan, kita adalah hamba uang. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau seperti itu, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Amin. Amin jemaat. Amin. Amin. Kurang keras. Amin. 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 Memang firman Tuhan bilang begitu. Di mana hatimu berada? Kalau hatimu ada pada uang, hatimu ada pada pekerjaan, hatimu ada pada tidak ada pada Tuhan, itu pasti opposite, saudara. Satu kali saudara saya bilang, saudara, karena menyangkut eternal investment ini, saudara. Kan semuanya kan kita serve Dia. Lalu kemudian semuanya kita ingin supaya kita punya investment di sorga, kan? Itu kan yang kita inginkan, saudara. Itu semuanya. Oleh sebab itu, saudara, kita bersungguh-sungguh, karena apa yang ingin kita capai adalah suatu kehidupan yang kekal yang telah disiapkan oleh Tuhan, supaya dalam perjalanan ini kita tidak terganjal oleh karena semuanya itu. Sebab saudara tidak lebih berkuasa dari kekayaan. Saya kasih tahu kepada saudara, tidak lebih powerful daripada uang, tidak. Yang hanya bisa berkuasa daripadanya itu adalah Yesus. Kita tidak berkuasa. Saya kasih tahu kepada saudara, saudara tidak lebih powerful daripada itu. Firman Allah sudah bilang, dan banyak orang dalam generasi yang sudah lewat, dan banyak orang nanti dalam generasi ini, dan generasi akan datang akan jatuh dalam masalah ini, saudara. Akan jatuh, akan hancur dalam masalah ini, saudara. Dan oleh sebab itu, saudara tidak lebih berkuasa, tidak lebih kuat. Oh, nggak apa-apa pendeta, saya lebih kuat. Oh, saya bisa atur, nggak usah Tuhan, saya aja sendiri, nggak bisa, saudara. Itu uang itu sudah menjadi suatu apa kita bilang itu power behind. Jadi saudara nggak bisa lihat, tapi kuasanya ada, saudara. Saudara nggak bisa dengan kasat mata lihat ini kekuatan, enggak. Tapi sedikit demi sedikit, gradually dia akan menyerumuskan engkau. Gradually, saudara, dia akan menggunakan engkau. Gradually, saudara, kejahatan demi kejahatan itu akan berulang-ulang, saudara, terjadi karena kekuasaan, karena power daripada keuangan. Sebab itu, saudara, lihat, saudara, banyak orang kaya di dunia ini, saudara. Tapi apa yang mereka rancangkan, saudara? Bunuh yang itu, bunuh yang ini, lakukan yang ini, lakukan yang itu, lakukan yang ini, saudara. Sumbangan ini, sumbangan itu, bukan untuk kemanusiaan, untuk mengajukan orang, saudara. Itulah yang terjadi karena apa? Karena tidak dapat mengelola keuangan. Nggak ada susah-susah. Saya kasih tahu kepada susah-susah. Bukan saya bilang, saya sudah bilang, saudara, kaya itu adalah keinginan daripada Tuhan. Manajemennya Tuhan mau, juga Tuhan yang atur. Bukan saudara yang atur. Saudara itu nggak lebih cakep daripada Tuhan. Amin. Yang hanya cakep itu Tuhan.
Dia tolong saudara supaya dapat manajemen melalui kehidupan saudara tentang apa yang dia punyai saudara. Satu kali saudara, saya ada sedang khotbah di satu tempat, lalu kemudian iseng-iseng lagi duduk, ada seorang datang kepada saya. Pendeta, lihat di tangan. Oh iya. Oh pendeta nggak pakai jam. Oh iya. Saya bilang, saya itu kalau pakai jam, apalagi yang itu suka alergi di tangan. Tapi pendeta ada jam, jangan takut. Saudara nggak usah kasih jam kepada saya punya 2. Lalu kemudian dia bilang, oh kalau begitu kasih ke siapa aja yang pendeta, mama kayak atau karena kecil. Oh iya. Lalu kemudian saya bilang, mama itu sudah nggak perlu lagi ini, jam ini. Kenapa? Mama itu rumahnya aja itu, dia punya rumah itu dari emas, jalannya dari emas. Kaget dia, ih pendeta yang betul dong pendeta, masa ada rumah dari emas? Iya, dia punya dinding aja permata. Oh, iya begitu pendeta jangan bohong. Masa saya bohong? Mama saya itu 2 tahun yang lalu sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Ini mau bagaimana? Sekarang dia bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Dia bersama-sama dengan Tuhan. Firman Allah bilang apa? Dia pergi dan menetap bersama dengan Tuhan. Sudah tahu tentang kediaman Tuhan Yesus? Itu jalannya dari emas. Amin. Jalannya itu dari emas, dinding-dindingnya itu dari permata. Itulah yang akan kita tinggali. Jadi kita nggak perlu bawa apa-apa dari sini, saudara. Amin. Kalau kita mau kumpul, saudara, ingat baik-baik, kumpul aja di surga. Amin. Amin. Kumpul aja di surga, nanti jadi sampah kalau saudara bawa di sana, saudara. Karena di sana sudah disiapkan oleh Tuhan yang luar biasa. Karena berhubungan dengan itu, orang-orang jatuh, saudara. Orang-orang itu menghancurkan kehidupan mereka. Karena cinta akan uang, ada orang kemudian berbuat dosa karena cinta akan uang, saudara, membunuh. Karena cinta akan uang, dia melakukan berbagai macam kejahatan, saudara. Tahu nggak saudara tentang sebuah kepemilikan orang di dunia ini pun, saudara, kaya, super kaya sekalipun. Saya kasih tahu, saya pernah 5 tahun di divisi kematian, saudara, di Jakarta. Yang kerjaannya, saudara, urus pemakaman, rumah duka, lalu kemudian urus acara-acara, pokoknya yang begitu, saudara. Saya sudah ada di sana 5 tahun, saudara. Mulai dari keluarga yang sangat kaya, super kaya, kurang kaya, dan gak kaya, saudara, itu sudah berganti-gantian masuk. Tapi satu yang saya tahu, saudara, sebuah kesimpulan ini, gak pernah walaupun dia super kaya, itu kalau mau pergi ke tempat perantaran terakhir, saudara, itu pakai Mercy atau BMW, dia punya mobil jenazah. Enggak, selalu van, itu L300. Sudah tahu L300 itu 3 berlian. Yang harganya mungkin dia orang boleh hidup dengan itu, tapi kalau sudah begini pasti semuanya begitu. Nggak ada yang bawa pakai Mercy, ada tulis begitu Mercy atau Rolls Royce, karena kalian sekali saudara harus pakai Rolls Royce bawa jenazah tidak. Kalau sekali kubur, gali kubur itu kuburan. Saya juga nggak pernah lihat dia beli pokoknya, walaupun ya saudara, ini tanah pemakamannya itu 40 kali 40, sampai ada apa namanya itu, ada parking, lalu kemudian ada tempat, ini pribadi karena orang ini super kaya, tapi dia nggak gali tanah 40 kali 40, mau tahu peti 2 kali 3, 1 kali 2, enggak, paling 2 kali 1, nggak kali semuanya. Ini lagi musim hujan, saudara, ngambang itu peti, saudara, rusak jadinya petinya kalau gitu, cuma gitu kan, kaya sekali, saudara, tapi nggak pernah dia gali tanah 40 meter kali 40 meter cuma mau masukin 1 peti, enggak. Kaya sekali, super kaya. Enggak kan? Enggak ada, saudara. Coba saudara lihat di sini pemakaman juga seperti begitu. Jadi pada waktu pergi sama semuanya. Apa yang saudara takutkan? Apa yang saudara pikirkan? Apa yang saudara bayangkan? Enggak. Kita nanti akan pindah dan menetap bersama dengan Tuhan. Saya bilang, saudara, memang benar orang-orang yang kaya di dunia ini itu bisa bisa wah luar biasa, gak semua orang suka. Siapa yang gak suka, saudara? Disenangin orang, banyak teman, saudara. Setiap minggu ada pesta di rumah, ada wine, saudara, ada makan-makan, ada barbecue. Semua suka. Siapa yang gak punya, yang ingin jadi terkenal, saudara? Siapa yang suka dikenalin orang sendiri? Semua suka, saudara. Saudara juga suka, saya juga suka, saudara. Tapi lebih daripada itu hanya sampai pada kematian, sampai dikubur, saudara. Coba saudara lihat Michael Jackson pada waktu meninggal, lihat iringan-iringannya, saudara, ya. Panjang, sudah sampai dikubur, iringan-iringannya belum berhenti, saudara.
Tapi persoalannya saudara, di seberang kubur siapa yang jemput? Siapa yang jemput saudara? Saya kasih tahu kepada saudara, iringan-iringan bisa pendek. Cuman keluarga, kalau yang jemput di seberang sana Tuhan Yesus saudara. Wow, haleluya, amin, amin. Yang jemputnya saudara, itu penting saudara tahu. Iring-iringnya panjang saudara. Kalau yang jemput di sana saudara, Om Petrus, yang jemput itu malaikat maut saudara. Apa yang saudara kerjakan di dunia? Apa yang saudara pentingkan di dunia? Tidak ada saudara. Terakhir saudara, saya mau kasih cepat ini sudah mau selesai saudara. Yang terakhir, apa yang menjadi persoalan saudara? Nah, kalau saya baca di sini saudara secara cepat, yang menjadi persoalan kepada jemaat-jemaat yang ada begini ada lagi saudara, mengenai mereka punya maturitas, mereka punya kedewasaan rohani. Ini penting saudara. Karena ini dua hal selalu berikut-ikut. Kalau saudara gagal dalam keuangan, saya kasih tahu kepada saudara, saudara itu nggak dewasa. Percaya aja saudara. Benar ini. Makanya ini juga menjadi concern. Apa yang menjadi concern daripada kedewasaan rohani, saudara, paling tidak. Saya kasih tahu kepada saudara. Karena kita semua ini bakal akan menjadi tua. Tapi menjadi dewasa itu pilihan-pilihan kita. Kita ingin menjadi dewasa itu pilihan kita. Pilihan. Semua akan jadi seperti siapa di sini yang paling tua. Itu akan seperti begitu, akan kelihatan kalau mukanya saudara tidak seperti muda segagah pada waktu. Tapi saudara menjadi dewasa itu faktor yang lain lagi. Kadang-kadang kan kita seperti begini saudara. Coba kalau kita perhatikan tentang anak-anak yang masih usia 2 tahun, 3 tahun lagi bertumbuhnya, kita kan kadang kita suka gemes, kita suka, waduh ini anak gitu lucu, anak itu sampai merah-merah gitu. Coba saudara bayangkan kalau anak sudah 30 tahun masih lucu-lucu saudara. Ini lucu, ini anak sudah 30 tahun, udah 25 tahun masih lucu seperti itu nggak lucu gitu lagi. Iya, sudah nggak lucu kan? Sudah bangkotan begitu, kumis sudah kemana-mana itu, dia punya tanda-tanda itulah lucunya tentang kekristenan, itunya lucunya tentang kedewasaan rohani itu. Kita harus pilih menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, amin. Ketika Tuhan sudah mempercayakan kita sesuatu, Dia mempunyai sesuatu rencana bagi kita untuk kita masuk di dalamnya, kita ikuti rencananya apa saudara. Paling tidak saudara kita memahami tentang kedewasaan rohani seperti begini. Orang-orang pendeta suka bilang, paling tidak kita itu ada buah-buah pertobatan. Umpamanya kalau kita sudah bertobat, ini sudah ada buah pertobatan. Kalau dulu tukang mabuk, sekarang sudah mabuk. Apalagi umpamanya sudah 2-3 tahun sudah bertobat, kok masih mabuk? Itu enggak benar itu kalau begitu. Satu kali saya cerita saudara, di satu perkumpulan saudara, pendeta Gilbert mau khotbah. Khusus ini orang-orang benar. Sebelum khotbah Gilbert bilang, katanya, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sebelum saya mulai khotbah, boleh nggak yang bini-bini simpanan di sini, istri-istri simpanan, angkat tangan maju ke depan, foto bareng sama pendeta yang gemuk ini, saudara. Ini di perkumpulan orang-orang Manado ini, saudara. Nggak ada yang maju. Gilbert bilang lagi, oh itu yang tunduk-tunduk itu pasti mereka semua itu. Ayo nggak usah malu, maju aja. Katanya Allah, si foto dengan pendeta yang gemuk katanya ini. Ini ada-ada saja. Masa